Selamat menyala para pelanggan Bude Yanti yang sangat dicintai oleh para janda. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari guru penjinak Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah mengatur strategi dan bergegas pergi untuk menyelamatkan Void Seeds. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan dengan cepat mendekat ke kerumunan yang berada di kehampaan. Lalu puluhan anggota dari keluarga Jin juga pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tekanan yang mereka hasilkan pada saat ini membuat kelompok Xiaoyan dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara sambil tersenyum. Ding Yue berkata bahwa mereka di sini untuk membantu orang-orang dari keluarga Jin. Mereka pada saat ini berada di posisi sebagai teman dan bukanlah musuh. Pria yang memimpin semua orang pada saat ini segera waspada kepada Xiaoyan. Setelah itu dirinya pun segera menatap ke arah Ding Yue yang baru saja berbicara. Kelopak matanya berkedut dan dirinya sekilas bisa mengenali sosok dari diri Ding Yue. Dan bagaimanapun Ding Yue terkenal di kota Qianxing dan dirinya adalah putri dari pemilik rumah lelang di kota Qianxing. Pada akhirnya pria tersebut segera berkata kepada Ding Yue seharusnya ini adalah Nona Ding Yue. Tempat ini sangat berbahaya dan jika dirinya tidak pergi dengan cepat maka tidak baik jika Nona Ding Yue terluka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya juga memanfaatkan waktu ini untuk mendekat perlahan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Ding Yue berkata bahwa dirinya pada saat ini perlu mendekat untuk mendapatkan informasi mengenai Void Seeds. Mereka pada saat ini telah menahannya dan bisakah mereka membiarkan Ding Yue untuk melihatnya? Pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja disiapkan oleh tim Ding Yue. Hal yang pertama terlintas di benaknya adalah pada saat ini Ding Yue benar-benar berniat untuk meminta bagian. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata Nona Ding Yue seharusnya tahu bahwa makhluk tersebut memiliki kunci lain ke Istana Roh Guntur. Oleh karena itu dirinya harap pada saat ini Nona Ding Yue tidak mengganggu urusan dari keluarga Jin. Jika tidak maka dirinya benar-benar harus mengikuti perintah dan membunuh siapapun yang pada saat ini menghalangi mereka. Terlebih lagi Nona Ding Yue juga merupakan orang yang pintar oleh karena itu Nona Ding Yue juga jangan membuang-buang hidupnya atas permasalahan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue segera bertanya apakah mereka pada saat ini mengancam Ding Yue. Jika memang itu permasalahannya dan jika mereka memang berani menyentuh Ding Yue mereka bisa mencobanya dan mereka bisa melihat apa yang akan terjadi kepada mereka. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue pemimpin dari kelompok keluarga Jin pada saat ini mengerutkan kening. Tujuannya mengatakan hal sebelumnya adalah untuk menakut-nakuti Ding Yue. Pada akhirnya dirinya sekali lagi meminta Ding Yue pada saat ini untuk segera pergi secepat mungkin. Menanggapi hal tersebut Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ding Yue berkata baiklah jika begitu permasalahannya dirinya pada saat ini akan segera pergi, tetapi dirinya tidak bisa menjamin bahwa permasalahan kunci kedua dari Istana Guntur tidak akan tersebar. Ding Yue pada saat ini berpikir bahwa jika keluarga Jin benar-benar mendapatkan kuncinya, jika hal ini benar-benar menyebar ke dunia luas maka keluarga Jin akan menjadi incaran kekuatan besar. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok keluarga Jin pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menggertakkan giginya dan mulai berbicara dengan dingin kepada Ding Yue. Pria tersebut bertanya pada saat ini apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Ding Yue. Ding Yue pun segera berkata bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue sebelumnya. Ding Yue hanya ingin mendapatkan beberapa informasi mengenai Void Seeds oleh karena itu Ding Yue berharap mereka akan mengizinkannya. Jika mereka pada saat ini memberi kesempatan bagi Ding Yue, maka Ding Yue berjanji bahwa semua ini benar-benar tidak akan pernah tersebar. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue pada akhirnya pria tersebut pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Ding Yue hanya punya 1/4 jam.
jika melebihi waktu yang mereka tentukan maka mereka tidak akan bisa mengendalikan Void Seeds dan itu benar-benar akan merugikan. Menanggapi hal tersebut Ding Yue pada akhirnya kembali tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya maka Ding Yue ingin mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Void Seeds. Orang-orang yang dipimpin oleh keluarga Jin pada saat ini hanya bisa menonton ke arah Xiao Yan tanpa berdaya. Ding Yue pun mengedipkan matanya kepada Xiao Yan dan pada saat ini semua orang benar-benar bersiap untuk mendekat. Namun ketika Xiao Yan dan yang lainnya baru saja mendekati kehampaan, Xiao Yan merasakan rambutnya berdiri tegak dan Xiao Yan pun segera berbalik dengan tiba-tiba. Xiao Yan menemukan bahwa pria yang memimpin kelompok keluarga Jin pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi muram. Dirinya mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Pria itu pun seketika berteriak ke arah kelompok Xiao Yan bahwa mereka jangan mengira dirinya tidak mengetahui apa yang ada di pikiran mereka. Masalah ini benar-benar akan diselesaikan hari ini dan keluarga Jin pasti akan mendapatkan kunci kedua. Hari ini tidak masalah jika Ding Yue yang merupakan wanita dari rumah lelang keluarga Ding benar-benar mati. Dengan kematian Ding Yue di sini tentu saja tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuh Ding Yue. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dan memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat bergerak. Long Yi pun mengangguk dan dengan cepat bergegas menuju ke depan. Sementara itu pria yang memimpin keluarga Jin pada saat ini kembali berteriak tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Yang terkuat di antara mereka di sini hanyalah seorang Dou Xian bintang 2. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah si pria dan memerintahkan semua orang untuk bersiap akan pertempuran. Seketika formasi mendalam kaca surgawi juga terhubung secara berurutan di antara beberapa orang. Lalu kekuatan dari setiap orang pada akhirnya terus-menerus mengalir mengisi di tubuh Xiao Zhan. Xiao Yan juga berteriak dengan suara rendah bahwa pada saat ini semuanya terserah kepada Xiao Zhan. Xiao Yan pada saat ini membutuhkan Xiao Zhan untuk menahan mereka beberapa saat. Perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar sangat besar tetapi dengan pertahanan Xiao Zhan sepertinya semua itu akan dapat diminimalisir. Xiao Zhan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatannya untuk bersiap bertempur. Kekuatan pertahanan ini benar-benar sangat mencengangkan terlebih lagi dengan tambahan armor Dewa Hitam. Pada akhirnya Xiao Zhan segera berteriak biarkan dirinya mencoba seberapa kuat seorang Dou Xian bintang 5. Mendengar hal tersebut pemimpin dari keluarga Jin seketika terkejut. Dirinya pada saat ini melihat kelompok Xiao Yan yang benar-benar melesat menyerang ke arahnya secara bersamaan. Pada akhirnya dirinya pun mendengus dingin dan meledek kelompok Xiao Yan karena dirinya menyadari bahwa kelompok ini adalah sampah. Dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar ingin melihat seberapa kuat Dou Xian bintang 5. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pria tersebut pun segera melepaskan tangannya dan energi origin abadi berkumpul di tangan kanannya. Energi origin abadi ini benar-benar tidak sebanding dengan milik Xiao Yan dan seketika energi ini pun mengalir dengan deras. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Zhan juga sudah melesat dan melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya segera berbenturan dan fluktuasi yang mencengangkan segera melonjak. Banyak suara ledakan yang terus bergema di telinga semua orang. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera tersapu oleh gelombang kejut energi dan formasi benar-benar bubar. Sosok Xiao Zhan juga pada saat ini segera ditembakkan ke belakang setelah benturan. Armor Dewa Hitam di lengan Xiao Zhan benar-benar hancur dan seteguk darah pada saat ini menyembur keluar. Feng Feng dan Nan Erming pada saat ini dengan cepat terbang dan mendukung Xiao Zhan serta menstabilkan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari keluarga Jin pada saat ini mendengus dingin dan berkata hanya seorang Dodi saja berani melawannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan yang tidak bergerak pada saat ini tiba-tiba terbatuk. Xiao Zhan berusaha untuk membuka matanya hingga pada akhirnya tatapannya berhenti pada pria tersebut. Xiao Zhan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Zhan benar-benar telah berhasil menerima pukulan ini.
Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini masih bangun, pria itu pun seketika terkejut dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Pukulannya ini benar-benar sangat kuat, bahkan Douxian bintang 1 dan bintang 2 akan bisa dihancurkan. Namun pada saat ini sosok Xiao Zhan benar-benar hanya menderita beberapa luka dan nyawanya tidak dalam kondisi bahaya. Baik Guandong dan Ding Yue juga pada saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Mereka melihat ke arah Xiao Yan dan Xiao Zhan dan berpikir bahwa dua orang ini benar-benar orang gila. Yang satu berani memerintah untuk menghadapi orang yang lebih kuat, sementara yang lainnya pada saat ini benar-benar nekat. Guandong pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang mengerikan. Jika Xiao Zhan menyadari tahu di masa depan dan berhasil menerobos ke Douxian, maka Guandong benar-benar khawatir hanya dengan bintang 1 Douxian saja dirinya dapat menahan serangan penuh dari Douxian bintang 3. Guandong pada saat ini benar-benar mendecakkan lidahnya karena Guandong menyadari jika Guandong terkena pukulan sebelumnya, meskipun tidak akan terbunuh, Guandong benar-benar akan menderita luka dan cedera yang sangat parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pemimpin dari keluarga Jin memandang ke arah sosok Long Yi yang bergegas, dirinya pun segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Long Yi. Beberapa pria yang memegang rantai emas pada akhirnya segera meletakkan rantai masing-masing dan bergegas menuju ke arah Long Yi. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pun segera memanggil Yiwa untuk keluar. Sosok Yiwa yang gemuk seketika muncul di atas kepala Xiao Yan dan seluruh tubuhnya transparan. Dirinya segera mengoceh dan nyala api segera naik di tangannya dengan cepat. Belasan teratai api pada akhirnya segera terbentuk dan Yiwa pada saat ini langsung membuangnya. Pada saat ini Yiwa menarik teratai dengan cara yang aneh dan itu segera berubah menjadi pedang tajam dan berubah menjadi cabang teratai api roket. Kecepatan belasan roket ini benar-benar sangat cepat dan kedua orang yang mengejar Long Yi pada saat ini berhenti untuk berhadapan dengan roket Yiwa. Keduanya segera menebas roket yang mendekat, namun mereka pada akhirnya setelah terkejut, roket ini benar-benar menembus serangan mereka seolah-olah senjata mereka berhadapan dengan kehampaan. Puluhan roket ini pada akhirnya masing-masing ditembakkan ke tubuh mereka berdua. Setelah beberapa saat terjadi rangkaian ledakan dengan teratai api roket ini yang meledak di hadapan tubuh mereka berdua, keduanya pun seketika mundur dan mereka segera menghela nafas lega setelah terkena roket Yiwa. Baju mereka sedikit kusut oleh pengeboman dari Yiwa dan pada saat ini mereka bergumam sangat beruntung bahwa serangan itu tidak terlalu kuat. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi pada saat ini tidak berhenti sama sekali dan menuju ke arah Void Seeds. Melihat hal tersebut pada saat ini pemimpin keluarga Jin pun memerintahkan kedua pria yang baru saja mengejar untuk kembali bereaksi. Pada akhirnya kedua pria itu pun segera tersadar dan dengan cepat terus mengejar sosok Long Yi. Kembali ke pemimpin dari keluarga Jin yang pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya segera berkata tampaknya bocah ini adalah pemimpin dari gerombolan ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dengan santai dan nyala api pada saat ini berkelap-kelip di antara matanya. Tepat ketika Xiao Zhan berhantaman dengan pria tersebut, Xiao Yan tidak hanya berdiam diri dan pada saat ini di hadapannya teratai api surgawi telah mengembun. Teratai api surgawi ini berbeda dari biasanya dan penampilannya terlihat lebih padat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum bandel dan berkata bahwa tebakannya memang benar. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan telah menyiapkan hadiah besar untuk pria tersebut. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera menyeret teratai api surgawi di tangannya dan melemparkannya ke pria tersebut. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah 3 kali lipat kekuatan teratai api surgawi dari yang biasanya. Xiao Yan benar-benar ingin tahu seberapa kuatkah daya hancur dari teratai api ini. Xiao Yan di dalam hatinya pada saat ini memiliki harapan bahwa serangannya ini akan memiliki efek yang bagus. Pada akhirnya teratai api pun segera sampai di hadapan si pria yang belum sempat bereaksi sama sekali. Ledakan segera terjadi di lautan gelap. Ketiadaan teratai api surgawi Xiao Yan ini meledak dengan hebat dan cahaya dari nyala api ini benar-benar menyinari seluruh area sekitar. Api surgawi segera mengelilingi pria tersebut di dalamnya dan memancarkan gelombang api yang sangat panas.
Begitu api ini menyebar ke sekitar Xiao Yan segera menyelimuti semua orang dengan api surgawi, bahkan dua orang yang mengejar Long Yi juga pada saat ini terkena imbas dari serangan Xiao Yan, sementara itu Long Yi pada saat ini semakin menjauh akibat dari dorongan ledakan serangan yang dilesapkan oleh Xiao Yan. Long Yi pada akhirnya menjadi semakin dekat dengan Void Seeds dan pada saat ini segera mulai meraung ke arah Void Seeds. Long Yi pada saat ini bisa melihat 10 cahaya biru redup yang berkedip-kedip. Itu adalah mata dari Void Seeds yang selama ini benar-benar tidak pernah terbuka. Di lautan kehampaan ini Void Seeds benar-benar jarang menggunakan matanya dan biasanya tertutup. Hanya pada saat ini dirinya membuka mata yang sudah lama tidak dibuka setelah mendengar raungan dari Long Yi. Long Yi pada saat ini memerintahkan Void Seeds untuk segera menangkap esensi darah dari Long Yi. Pada akhirnya Void Seeds pun membuka mulutnya perlahan. Esensi darah pada akhirnya benar-benar masuk ke dalam mulutnya hingga pada akhirnya dirinya segera menutup celah di mulutnya. Melihat hal tersebut telah berhasil, Long Yi pun segera kembali mulai meraung ke arah Void Seeds. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan kit di tangannya setelah ledakan teratai api terjadi. Api pada saat ini menyebar ke segala arah untuk waktu yang cukup lama. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit menatap ke arah lautan api yang terbentuk dengan ledakan teratai api. Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini sudah berada di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar waspada. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba bayangan pedang dengan sangat cepat segera melintas di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan cepat bereaksi dan pada saat ini mengayunkan pedang kuno api surgawi. Pedang kuno api surgawi ini segera disilangkan di tangan tetapi bayangan pedang ini benar-benar langsung menembus pedang Xiao Yan. Bahkan pada saat ini pedang tersebut juga menembus baju besi spiritual di tubuh Xiao Yan. Sebagian besar ujung pedang ini pada akhirnya segera tenggelam ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun menyeringai kesakitan menahan rasa sakit dan dengan cepat menyambut pedang panjang yang menancap. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua anggota tim Fearless segera berkumpul di hadapan Xiao Yan. Lautan api juga pada saat ini segera perlahan menghilang dengan sosok yang tergantung yang mulai terungkap. Pedang panjang yang ditarik oleh Xiao Yan terbang kembali ke arah pria tersebut dan pada saat ini pria tersebut sedikit tersenyum. Pakaian di tubuhnya pada saat ini hangus terbakar dan wajahnya benar-benar sedikit gosong. Namun tampaknya dirinya pada saat ini tidak terluka dan hanya pakaiannya saja yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Melihat hal ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain pria itu juga pada saat ini segera bergumam bahwa bocah ini benar-benar luar biasa. Kekuatan Douxian bintang 1 bocah ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan setara dengan seorang Douxian bintang 3. Jika bocah ini benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai Douxian bintang 3, bahkan si pria yang merupakan bintang 5 Douxian sepertinya akan kewalahan jika menghadapi bocah ini. Namun semua itu benar-benar sangat disayangkan karena bocah tersebut pada saat ini akan segera mati di tangannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya sebelum akhirnya menoleh ke arah Long Yi. Xiao Yan pada saat ini melihat bahwa Void Seeds tidak bergerak sama sekali. Xiao Yan diam-diam berpikir bahwa ini benar-benar akan buruk dan Xiao Yan kembali mengeluarkan kit yang diberikan oleh Xiao Wutian. Jika benar-benar tidak ada cara lain maka Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan kit ini untuk membunuhnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir pada akhirnya suara desiran kembali terdengar. Pedang panjang pemimpin keluarga Jin pada saat ini segera kembali dilepaskan. Pedang ini benar-benar sangat cepat hingga tidak mungkin bagi kelompok Xiao Yan untuk dapat melihat jalur terbang pedang panjang ini. Xiao Yan pada akhirnya segera menyeret pedang kuno api surgawi yang setengah patah dan memegang kit di tangannya. Xiao Yan bersiap untuk menyerang kapan saja karena sekarang Xiao Yan tidak memiliki cara untuk melawan pedang tersebut. Namun di tengah-tengah masa-masa kritis ini pada akhirnya sebuah suara seruling segera terdengar perlahan. Pedang panjang yang hendak menusuk Xiao Yan pada akhirnya segera berhenti di udara dan bergetar.
Xiao Yan dan yang lainnya juga tentu saja mendengar suara seruling yang sangat akrab ini. Mata Ding Yue juga pada saat ini berbinar ketika mendengar suara seruling dan tanpa sadar beregu membawa ini adalah saudara Hua Buyu. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera melihat bahtera yang mendekat dan Hua Buyu pada saat ini berdiri di haluan perahu. Di sisi lain pemimpin dari keluarga Jin pada saat ini memandang ke arah Hua Buyu dengan takjub. Setelah Hua Buyu mendekat ke arah mereka barulah pada saat ini pria tersebut bergumam. Dengan sedikit keterkejutan dirinya segera berkata, bukankah ini adalah penguasa dari bintang merah bernama Hua Buyu? Setelah mengucapkan hal tersebut dirinya juga pada saat ini segera mengembalikan senjata yang berada di tangannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hua Buyu juga memandang pria yang memimpin keluarga Jin. Hua Buyu segera berkata bahwa ini adalah Wu Henjian dari keluarga Jin di kota Qianxing. Dari gelagat kedua orang ini sangat jelas bahwa keduanya benar-benar telah saling mengenal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Henjian jelas sedikit takut kepada Hua Buyu. Melihat kemunculan dari Hua Buyu yang tiba-tiba mau tidak mau dirinya merasa sedikit berhati-hati. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya berharap saudara Hua Buyu tidak berpartisipasi dalam permasalahan ini. Jika Hua Buyu melakukan hal tersebut maka keluarga Jin juga akan segera berterima kasih kepadanya. Menanggapi hal tersebut Hua Buyu pada saat ini hening sejenak dan hal tersebut membuat Wu Henjian mengerutkan kening. Melihat Hua Buyu yang bersikap dingin Wu Henjian pun segera berkata bahwa dirinya tahu reputasi dari Hua Buyu. Di bintang merah bahkan Hua Buyu bisa menyaingi bintang 6 Dosian atau bahkan bintang 7. Namun ini bukan di daerah bintang merah dan jika Hua Buyu terus ikut campur Wu Henjian tidak keberatan untuk menambahkan satu orang lagi untuk dihabisi. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun segera berkata perlahan kepada Wu Henjian. Hua Buyu segera berkata bahwa memang benar tempat ini bukanlah bintang merah. Tetapi meskipun begitu jaraknya tidaklah terlalu jauh dan Hua Buyu masih bisa menggunakan kekuatan bintang merah. Hua Buyu juga pada saat ini berpikir sepertinya hanya itu saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh Dosian bintang 5. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu, Ding Yue pada saat ini merasa ada yang tidak beres. Melihat penampilan Hua Buyu benar-benar sedikit bingung. Hua Buyu yang dirinya kenal tidak akan pernah berbicara dengan nada seperti itu. Ding Yue belum pernah mendengar kata-kata yang mengancam seperti itu keluar dari mulut saudara Hua Buyu. Ding Yue pun langsung memikirkan hal ini dan sekarang Ding Yue menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan. Ding Yue segera bergumam di dalam hatinya sepertinya saudara Hua Buyu tidak memiliki cara lain untuk menggunakan kekuatannya. Tampaknya jarak Hua Buyu dengan bintang merah pada saat ini benar-benar cukup jauh. Oleh karena itu sepertinya ucapan yang baru saja diucapkan oleh saudara Hua Buyu hanya untuk mengancam Wu Henjian. Sementara itu di sisi lain Wu Henjian tentu saja tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Ding Yue. Pada saat ini kekuatan Dosian bintang 4 Hua Buyu sendiri juga sangat kuat. Jika Hua Buyu benar-benar dapat menggunakan kekuatan bintang merahnya Wu Henjian pada saat ini benar-benar yakin bahwa dirinya bukanlah lawan yang cocok bagi Hua Buyu. Memikirkan hal ini otot-otot di wajah Wu Henjian pun seketika tidak bisa menahan kedutan. Tanpa diduga dirinya pada saat ini benar-benar menghadapi permasalahan yang cukup rumit. Namun dirinya menyadari bahwa misinya kali ini benar-benar tidak boleh gagal setelah banyaknya perjuangan untuk menahan Void Seeds. Pada akhirnya Wu Henjian pun menatap ke arah Hua Buyu dengan mata rendah dan mulai kembali berbicara dengan suara yang dalam. Wu Henjian bertanya bagaimana masukannya menurut Hua Buyu. Jika dirinya benar-benar ingin ikut campur maka dirinya benar-benar akan berada di dalam permasalahan. Dengan begitu maka keluarga Jin pasti tidak akan membiarkan Hua Buyu pergi dengan begitu mudah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hua Buyu seketika tersenyum tipis. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata mungkin Wu Henjian juga tahu bahwa di bintang merah jangankan hanya ada satu keluarga Jin. Bahkan jika ada dua keluarga Jin Hua Buyu benar-benar tidak akan takut. Hua Buyu di sini hanya untuk membawa pulang saudari perempuannya.
Oleh karena itu pada saat ini Hua Buyu tidak peduli seberapa banyak kata-kata omong kosong berisi ancaman yang mereka keluarkan. Bagi Hua Buyu hal tersebut tidak akan berhasil dan itu hanya akan membuat Hua Buyu semakin ingin membunuh mereka. Setelah Hua Buyu melirik Wu Henjian dengan dingin, matanya perlahan berbalik arah Ding Yue di kejauhan. Dirinya pun segera berkata dengan lembut kepada Ding Yue untuk agar dengan cepat ke sini. Ding Yue benar-benar gadis yang tidak patuh dan pada saat ini dirinya harus mengikuti perkataan dari Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya segera merasa sedih di dalam hatinya. Meskipun Hua Buyu pada saat ini maju untuk menyelamatkan mereka, begitu mereka sampai ke kota Qianxing mereka pasti akan berakhir dengan sebuah ruangan kecil yang gelap. Ding Yue pasti akan dihukum oleh ayahnya karena apa yang pada saat ini dirinya perbuat. Sementara itu di sisi lain Hua Buyu pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya juga dengan lembut segera berkata agar mereka semua pada saat ini segera kembali bersama dengan Hua Buyu. Mendengar hal itu Xiao Yan pun pada akhirnya segera menangkupkan tangannya. Saat ini Xiao Yan sudah terluka tetapi Xiao Yan memiliki pil penyembuhan. Terlebih lagi lukanya juga tidak terlalu serius dan setelah meminum pil luka Xiao Yan membaik dan pada saat ini tidak ada permasalahan yang serius. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangguk karena menyadari pada saat ini situasinya benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu setelah Long Yi bergerak dan memberikan esensi darah pada saat ini Void Seeds juga masih belum bergerak. Xiao Yan di dalam hatinya pada saat ini meragukan keaslian kata-kata dari Void Seeds. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera memanggil Long Yi di kejauhan untuk segera pergi. Pada saat ini Long Yi meraung marah pada Void Seeds tetapi setelah menelan esensi darah dari Long Yi, Void Seeds benar-benar tidak bergerak dan bahkan perjuangan sebelumnya juga benar-benar menghilang. Pada akhirnya di bawah panggilan berulang dari Xiao Yan, Long Yi pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Long Yi segera terbang kembali ke sisi Xiao Yan dan semua orang di tim Xiao Yan pada saat ini segera datang ke Bahtera Hua Buyu. Bersamaan dengan hal tersebut kelompok Xiao Yan juga pada saat ini kembali mengendalikan Fearless Art mengikuti Bahtera itu Hua Buyu di belakang. Sementara itu Hua Buyu tidak berbicara terlalu banyak kepada Wu Henjian. Dirinya hanya berkata lembut kepada yang lainnya bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi. Namun pada saat yang bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang hendak pergi, rantai emas di tangan puluhan sosok pada saat ini putus satu demi satu. Wu Henjian juga pada saat ini segera berteriak ke arah kelompok Xiao Yan dan Hua Buyu. Dirinya berkata kepada Hua Buyu bahwa dirinya berharap saudara Hua Buyu bisa membantu mereka untuk membunuh Void Seeds ini bersama-sama. Void Seeds pada saat ini telah kabur dan sekarang tidak ada satupun di antara mereka yang bisa pergi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Seeds benar-benar memiliki kemarahan, niat membunuh dan kebencian yang melonjak. Mata Wu Henjian juga pada saat ini menyusut dan tubuhnya benar-benar bergetar. Rantai emas ini adalah satu-satunya ketergantungan mereka tetapi setelah Xiao Yan menunda waktu yang cukup lama semua rantai emas pada saat ini pada akhirnya benar-benar putus. Dengan begitu maka pengekangan terhadap Void Seeds juga pada saat ini benar-benar menghilang. Bahkan Wu Henjian seorang Dosian bintang 5 pada saat ini merasa akan sangat sulit untuk menghentikan Void Seeds. Terlebih lagi jika mereka ditelan oleh Void Seeds mereka juga benar-benar tidak akan lepas dari kematian. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Wu Henjian yang menaruh semua harapan kepada Hua Buyu. Wu Henjian tampaknya pada saat ini berpikir bahwa Hua Buyu benar-benar dapat membangkitkan kekuatan bintang merah. Dengan begitu Wu Henjian berpikir bahwa permasalahan perburuan ini akan berlangsung dengan mudah. Tetapi fakta yang tidak diketahui oleh Wu Henjian adalah Hua Buyu pada saat ini tidak memiliki cara untuk memobilisasi kekuatan bintang merah. Pada akhirnya Hua Buyu pun segera berkata dengan ringan kepada Wu Henjian bahwa dirinya tidak bisa membantu. Setelah selesai berbicara dirinya pada saat ini segera mengendalikan Bahtera untuk pergi secepat mungkin. Tetapi pada saat ini seperti yang dikatakan oleh Wu Henjian tidak ada di antara mereka yang bisa melarikan diri karena Void Seeds sudah menjadi gila. Dengan daya hisap terkuatnya semua orang pada saat ini benar-benar tersedot.
Semua hal yang berada di hadapan Void Seeds pada saat ini benar-benar mulai mundur perlahan. Di belakang mereka pada saat ini ada mulut besar seperti jurang lubang hitam. Lalu kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menyedot semua orang ke dalam mulut raksasanya untuk dijadikan peyek.